Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di hadis ke-8. Judul besarnya adalah lemah lembut kepada orang tua. Ya, berlemah lembut kepada orang tua. Walaupun nanti ini berlemah lembut ini pastikan kaitannya dengan lisan, ucapan, ya, perkataan. Tetapi kita juga perlu tahu lemah lembut ini tidak harus dengan ucapan. Terkadang akhlak yang lain dari perilaku, ya, itu juga menunjukkan sesuatu yang lemah lembut. Masih di bab besar bakti kepada orang tua. Kita baca. Ini diriwayatkan dari Toysalah bin Mayyas. Beliau berkata, "Kuntu ma'a an-najadat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kaba'ir. Fa dzakartu dzalika li Ibni Umar." Pernah, ya, seorang tabi'in yang bernama Toysalah bin Mayyas ini mengabarkan, ya, beliau mengabarkan apa? Pernah beliau ini bersama dengan orang-orang Najadat. Orang Najadat ini ya, kalau di beberapa keterangan ini pengikut dari Najdah bin Amir Al-Khariji. Al-Khariji itu artinya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu di antara cirinya orang Khawarij ini kalau fisiknya ini fisik orang yang luar biasa taat. Itu Khawarij namanya. Ya. Pokoknya fisiknya itu kalau kelihatan itu jadi orang paling taat kayaknya. Sholat malam gak pernah tinggal. Puasa sunnah jalan. Baca Quran sampai kering lisannya. Tapi masalahnya mereka itu dicela oleh Nabi. Ya. Dicela oleh Nabi. Tapi masalahnya mereka ini membuat kerusakan gitu di tengah masyarakat. Kenapa? Karena satu, ibadah mereka itu ibadah yang tidak membuat mereka itu menjadi lebih bertakwa. Nabi SAW menyampaikan kalau orang-orang itu baca Al-Qur'annya itu hanya sampai di kerongkongan. Udah. Ya baca gitu, baca terus. Ya. Tapi nanti mungkin ketemu orang seolah orang lain kafir. Ya. Mukanya semuanya ditekuk. Terus kalau Al-Quran bicara tentang tawadhu, dia tidak tawadhu. Al-Quran bicara tentang sabar, dia tidak ada sabar. Pokoknya cuma baca aja. Sholat juga cuma begitu, kosong. Jadi ibadah dia itu kosong. Ibadahnya tidak bisa membentuk keimanan. Ibadahnya tidak bisa membentuk ketaatan dan ketakwaan. Maka disebut itu termasuk orang-orang yang celaka. Walau ibadahnya Masya Allah luar biasa. Tapi itu orang-orang celaka, orang-orang Khawarij. Nah ini beliau mengatakan begitu, aku gabung dengan kelompoknya pengikutnya Najdah, ya, Najdah bin Amir, seorang kepala suku, beserta dengan sukunya kumpul, tapi ini orang, ini Khawarij ini, ya, sebab ibadahnya itu hanya ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk dirinya saja seolah, tapi tidak memberikan bekas lah, begitulah. Di antara yang paling terkenal dari Khawarij ini mudah nyalahin orang. Ya. Kalau dia sholat, ngelihat orang lain gak sholat dengan dia, kafir. Orang belajar gak belajar dari dia, kafir. Ya. Orang sedekah gak sedekah ke dia, kafir. Begitulah modelnya. Ya.
begitu mudah menyalahkan orang. Nah, ini seorang tabi'in ketika gabung dengan mereka itu langsung merasa bahwa dia melakukan satu perbuatan dosa besar. Maka beliau mengatakan, saya langsung datang kepada Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar seorang sahabat, putra Umar bin Khattab. Ya. Putra Umar bin Khattab. Karena merasa bahwa sudah gabung, entah mungkin 3 hari, entah mungkin 1 bulan, wallahu alam, tidak disebut ya waktunya ya. Ini seorang tabi'in ini hidup bersama dengan para khawarij ini nggak ketahuan, itu nggak disebut beberapa waktunya. Mungkin 3 hari, mungkin sepekan, mungkin sebulan, wallahu alam. Tapi beliau mengatakan, aku ketika bersama mereka ini merasa melakukan satu dosa besar, maka aku datang kepada Ibnu Umar untuk menyampaikan. Lalu Ibnu Umar mengatakan, mahi, apa itu? Yang kamu kira sebagai dosa besar itu apa? Maka Toisalah mengatakan, kada wa kada. Dia sebut dosanya. Bukan dosanya gabung dengan orang Khawarij, enggak, Bu. Tapi ketika dia bergabung dengan suku Najdan yang teridentifikasi kalau mereka itu Khawarij, yang tadi saya sebutkan secara umum ya, kenapa mereka disebut sesat itu ya. Nah, merasa bahwa ketika bersama mereka itu ada perbuatan dosa yang dilakukan. Enggak disebut sih dosanya itu apa, cuman disampaikan bahwa kada wa kada, inisial aja dari perawinya untuk menjaga ya, untuk menjaga supaya kerahasiaannya terjaga gitu. Tapi intinya ketika disampaikan, Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Kalau itu dosamu, itu bukan dosa besar. Wallahu a'lam, mungkin apa disebut ya? Mungkin gunjing, saya di sana ngomongin orang, saya di sana nuduh-nuduh orang, mungkin begitu ya. Mungkin, ya, tapi tidak disebutkan. Intinya Ibnu Umar ketika mendengar jenis dosa yang disampaikan oleh orang ini tadi, disebut bahwa laisat hadhihi minal kabair. Kalau itu bukan dari dosa besar. Terus dikasih tahu sama Ibnu Umar, hunna tis'un, kalau namanya dosa besar itu ada 9. Makanya ibu-ibu, 9 ini yang termasuk dalam kategori kabair, namanya dosa besar. Ya. Nah, yang selain 9 ini perselisihan. Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan dosa sedang, ada yang mengatakan dosa kecil. Ya. Apa itu 9? Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik dengan segala macam turunannya ya. Syirik dengan segala macam turunannya. Enggak ada syirik itu cuman kecil, enggak ada. Semua syirik dosa besar. Hati-hati. Di tengah perempatan ada pohon, dia sembah, syirik. Ya. Di pertigaan dia yakini ada yang jaga nunggu, dia bawa sesajen, syirik. Pakai jimat, syirik. Berlaku dengan aktivitas sihir, syirik. Ya. Masang rajah di rumah, syirik. Ya. Hati. Syirik menyekutukan Allah, Bu, bukan syirik-syirik yang omongan orang-orang kita Indonesia. Kamu syirik aja, itu bukan. Kalau itu maksudnya mungkin iri dengki. Ya. Lain-lain. Ini syirik yang menyekutukan Allah. Ya. Menjadikan Allah itu sekutu, ada sesuatu lain yang disembah, ada sesuatu lain yang dimintai pertolongan, ada sesuatu lain yang diyakini memiliki kekuasaan sama seperti Allah. Nah, itu. Ada orang meyakini Nyi Roro Kidul, ya, bahwa dialah yang menguasai laut selatan. Itu syirik, karena yang menguasai alam jagat raya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah Allah, nggak ada yang itu. Takut sama setan? Hah? Ayo, takut sama setan? Ibu-ibu jam 2 malam ke dapur, tiba-tiba begitu masuk di dapur ada wanita ya dengan rupa yang ya, ada genderuwo, oh gitulah. Begitu di dapur ada genderuwo, ibu takut, syirik nggak?
Hah? Syirik apa enggak? Masuk kamar ada pocong, syirik enggak? Takut? Ya takut, syirik enggak? Takut sama setan, syirik enggak? Oh, sok takut sama setan enggak syirik? Iya, takut sama setan memang bukan otomatis perbuatan syirik, tetapi hati-hati pintu menuju syirik. Ya. Ntar kadang-kadang begitu takut gitu kan, terus ada omong di rumah ini kenapa ya setiap saya ke dapur di situ ada genderuwo, ke sana di situ ada pocong, sana ada kuntilanak, di sana rumah ini penuh dengan setan. Terus akhirnya orang bilang makanya supaya nggak ada setan bawa sesajen. Nah ini masalahnya itu di situ. Makanya bu, ya kalau ada yang berbau-bau halus-halus begitu, kalau sudah sekian tahun pengajian malu kalau masih takut. Ini ada ibu-ibu rajin pengajian sama setan masih takut. Kan rumusnya harusnya kalau sudah rajin pengajian yang takut yang pengajian apa setannya? Itu. Tapi faktanya yang takut itu masih. Ya. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan murid-murid yang pernah pengajian dengan saya itu coba sekali-sekali didatengin setan. Ya. Insya Allah kalau malaikat mah sekarang juga sudah datang, insya Allah. Tapi untuk ujian itu loh, ini kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, masih ada aja jamaah yang ini udah pengajian lama, tiba-tiba masih tanya konsultasi, Ustadz rumah saya hordengnya gerak-gerak sendiri, lampu hidup mati sendiri, keran hidup mati sendiri. Apa ya Ustadz, saya takut. Ya Allah, udah pengajian sekian tahun dengan begitu takut, saya heran ya. Padahal itu kan rumus dasar. Kalau udah pengajian dengan orang yang soleh dan solehah, yang takut setan apa yang pengajian? Setan takut sama orang soleh, bukan orang soleh takut sama setan. Makanya besok kalau ada keran hidup sendiri, mati sendiri, lampu hidup sendiri, mati sendiri, alhamdulillah. Ya, tinggal ditulis saja di sebelahnya, hidup jam 5, mati jam 7. Ya, hidup sendiri keran tulis di sebelahnya, sekalian cuciin piring. Kan alhamdulillah. Ya. Ini kok takut, wah Ustadz kalau lewat jalan ini saya jam 1 malam merinding. Kalau takutnya sama begal itu masih oke, nggak ada masalah, sebab memang dia akan mendatangkan keburukan. Namanya begal, penjahat, nauzubillah min dzalik, dia kan nggak tahu orang soleh apa nggak soleh. Tapi kalau setan ini kan tahu harusnya. Ini kok malah takut, ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, nanti malam ibu-ibu dites. Ya. Kok nauzubillah, jangan takut. Bu, dulu Umar bin Khattab kalau lewat satu jalan, setan pilih jalan lain. Ya, setan pilih jalan lain. Ya. Nah ini kita lewat satu jalan, setan pada ngumpul gitu kan ya. Nauzubillah min. Tuh, karena salah satu tes keimanan dengan yang begitu. Kenapa saya bilang begini? Karena negeri kita itu paling identik dengan yang begitu. Dari kecil, film-film yang laris juga film-film yang berbau horor. Bahkan ibu-ibu cerita ke anaknya juga yang horor. Ya, tuh awas kalau nggak diam nanti dari jendela. Nah, apa? Ya, nggak mau tidur diceritain, cepat tidur kalau nggak tidur nanti. Ya, padahal ibunya juga udah pengajian. Ya udah anaknya akhirnya juga begitu. Ini yang penting untuk diputus ya budaya ini. Kenapa? Memang takut sama setan bukan serta-merta syirik, tapi hati-hati itu pintu terdekat menuju syirik, pintu terdekat menuju syirik. Pokoknya hati-hati deh. Udah jangan yang begitu-begitu. Ya, sekarang rame lagi lah macam-macam. Ini kan liburan kemarin itu kan film-film istinya film horor. Mau di mana-mana film horor, enggak nonton di bioskop, di TV-nya filmnya horor, enggak di TV, enggak punya TV, terus di handphonenya horor, di handphone dimatiin, ibunya horor, wah kan. Jadi kenapa semuanya ada horor?
Nauzubillah min dzalik. Itu penting. Ya, jangan mau sholat malam katanya takut Ustaz kalau sholat malam sendirian, suami dibangunin nggak mau. Saya takut kalau sholat malam sendirian begitu waladhdallin di belakang amin. Nah kan saya takut. Kenapa? Ya kalau ada yang amin alhamdulillah, berarti sholat kita bisa ngajak bangsa lain untuk bisa sholat malam juga. Tinggal toleh belakang ceramah habis itu. Ketahuilah wahai bangsa jin, gitu kan, bahwa kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oh gitu. Ntar kalau anaknya bangun ngeliat ibunya ceramah sendiri, wah kan keren. Mah ngapain? Ceramah. Siapa yang diceramain? Jin. Wah gitu kan. Jadi nggak horor. Oh ada di benak anak kita, ibu kita jagoan, masya Allah. Ya. Yang diceramai bukan bangsa manusia, tapi yang diceramai bangsa jin. Begitu, zaman dulu juga begitu. Para ulama-ulama. Jadi ini yang perlu dirubah nih. Karena ini kayaknya hanya ada di Indonesia. Lah kalaupun agak sedikit diperluas Asia Tenggara. Saya tidak jumpa di negeri Arab. Ya, orang takut dengan setan itu saya tidak jumpa di negeri Arab. Kalau cerita sama anak-anak gitu ya, malam-malam mereka ada di sebelah kuburan lagi lari-lari, kalau dipanggil tengah malam jangan main di kuburan, ntar ada tangan keluar dari kuburan. Dia bukannya takut Bu, langsung panggil teman-temannya malah Majnun katanya. Dia bilang orang gila, ini orang gila. Jadi udah ada di mindset dia mustahil ada orang mati hidup lagi. Terus gila menurut dia kalau ada orang berkeyakinan orang mati bisa keluar tangan terus wah gitu. Itu gila menurut mereka. Coba bayangkan, kan bagus itu. Ini kita enggak. Ya, bukan cuma anaknya yang diomongin begitu takut, ibunya juga kalau diomongin begitu masih aja ada keyakinan. Jangan ribut-ribut, rumah ini sebelah kuburan gitu. Atau kadang-kadang rumah kalau di sebelah kuburan nggak laku. Kenapa nggak laku-laku? Sebelah kuburan. Ya, emang apa urusannya di sebelah kuburan? Ntar kalau malam-malam keluar, nah kan sama juga. Mana ada malam-malam keluar? Ya Allah, ini kadang-kadang. Ya. Lewat kuburan doanya bukan doa yang disunnahkan, tapi doanya malah istighfar. Astagfirullah. Padahal doa mau lewat kuburan atau doa masuk kuburan apa? Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin ghafarallahu lana walakum wa nas'alullaha lana walakumul afiyah insyaallahu nahnu bikum lahikun. Doanya begitu. Keselamatan wahai kalian wahai para penghuni kubur, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Semoga Allah ampuni dosa kalian. Insyaallah kita akan berjumpa di surga. Nah, begitu doanya. Nggak ada rasa takut. Doa-doa optimis. Terus dijawab dari sana, amin, alhamdulillah. Ya kan? Ya ini malah lari lewat kubur lupa doanya. Entah merinding lah apa segala macam. Ini penting. Satu, kenapa? Karena dari 9 dosa besar yang pertama adalah syirik. Saya yakin, kenapa nih saya perdalam nih yang masalah horor begitu? Karena saya yakin kalau masalah patung berhala disembah mah nggak ada kita yang begitu. Yakin saya. Susah lah kalau kita itu yang sudah pengajian kok datang ke patung nyembah itu kayaknya enggak. Berarti nggak usah diperdalam masalah ini, aman. Datang ke pohon keramat nyembah juga kayaknya enggak. Ya, cuman kalau yang ini tadi, ini banyak. Ya. Haula syaiton, sekitar setan ini kadang-kadang masih menggerogoti orang yang sudah pengajian. Penting, hati-hati. Macam-macam nanti larinya. Kalau yang berkaitan dengan setan ini, ya, udah punya warung, warungnya tiba-tiba sepi. Terus kata orang, wah, warung kamu ini diganggu setan. Terus gimana caranya? Ya, tempel aja penangkalnya. Ditempel, justru yang ditempel jimat, ya kan? Nah, ini kan masalah. Ya. Apalagi misalkan sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, sakit kamu diganggu setan. Ya, karena ganti nama. Ya, masih kecil ya Bu ya. Namanya kali keberatan. Orang ya percaya aja ya. Nggak ada sunnah ganti nama kecuali kalau namanya itu bermakna buruk Bu. Ya. Tadi yang itulah, tapi ikut nggak kadang-kadang orang? Ikut juga karena nggak mau anaknya sakit gitu kan? Akhirnya diganti juga namanya. Ya, anaknya dikasih nama Umar. Keberatan nama Umar itu. Umar itu orangnya.
Lama-lama tadi ganti ya enggak lah. Nabi hanya mensunahkan nama itu diganti kalau nama itu ada arti buruk. Ya, contoh nama anaknya Jahannam, ya digantilah. Mau nama anak Jahannam, ya nggak boleh. Mau sakit nggak sakit, ganti, jangan Jahannam. Ya, ada dulu salah jamaah itu ngasih nama anak salah. Ya, dikasih nama Sakor. Ya, neraka Sakor itu kan. Ya. Maksudnya maunya Sohor. Sohor itu elang. Cuman salah ngasihnya Sakor. Sakor itu neraka. Akhirnya diganti. Ya. Ya. Kalau nama buruk diganti, kalau enggak. Nah itulah tadi, intinya masih ada di sisi itu. Kita itu kadang-kadang terjebak pada kesyirikan. Atau mungkin, walaupun ini enggak banyak, tapi masih ada 1-2 ya. Orang pintar. Nama aslinya Dukun. Cuman supaya nanti agak sedikit kelihatan naik kelas disebut orang pintar. Kalau ke dukun bayar 10.000. Kalau ke orang pinter bayarnya 100.000. Kalau ke paranormal 1 juta. Gitu. Orangnya sama, tapi beda nama. Sama kayak es teh 5.000. Ya. Kalau ice tea 15.000. Ntar namanya apa lagi? Ya itulah gitu. Nah, ya. Intinya sama, dukun-dukun juga. Ini 1-2 masih adalah dukun. Terus apa lagi Bu? Ini penting, kesyirikan ini penting. Saya nggak mau teori, tapi mau langsung ke lapangan ini. Yang kadang-kadang masih banyak di orang-orang yang katanya sudah sering pengajian, tapi kok masih terjebak pada hal yang berbau syirik. Apa Bu? Boleh tanya ke saya? Kalau ngunjungin kuburan nggak syirik Bu, namanya ziarah kubur. Doa orang yang dikubur nggak syirik. Ya, yang syirik nyembah yang dikubur. Mau wali songo, wali santri, wali murid, wali kelas, semua kalau datang ke kuburannya nyembah baru syirik. Tapi kalau datang ke kuburannya wali songo, ulama untuk berziarah itu pahala. Terserah mau dikhususkan di bulan apa aja. Contoh misalkan, banyak orang jalan-jalan di bulan Desember. Kenapa dikhususkan di bulan Desember? Liburan, iya nggak apa-apa. Mungkin di bulan itu karena mereka meyakini bahwa itu tempatnya yang cocok, waktunya yang cocok, nggak apa-apa. Ya. Kalau masalah kuburan itu hanya satu saja yang akan memberikan celah syirik kalau nyembah kubur. Ini ada kubur di, itu baru syirik. Apa orang doa enggak. Doakan dia enggak. Ziarah kubur enggak. Meminta sama mayit. Khilaf. Kalau mayitnya itu orang soleh, ya. Khilaf itu misalkan contoh, ada yang berpendapat mereka-mereka yang pernah memiliki atau mereka-mereka yang pernah menjadi orang yang dicintai Allah, bahasanya begitu ya, atau disebut wali. Itu ketika hidup, maka matinya pun seperti hidupnya, masih memberikan kebaikan. Ya, masih memberikan kebaikan. Tapi khilaf ya, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita doa, bukan minta sama mayit, tapi mayit itu hanya dijadikan sebagai wasilah saja. Ya. Bukan minta sama mayitnya, kalau minta sama mayitnya udah jelas syirik. Ya, contoh misalkan, wahai fulan, saya lagi banyak utang, tolong dong lunasin utang saya. Ya itu syirik. Mungkin nanti fulannya yang di dalam kuburan akan ngomong, saya juga banyak utang dulu. Gitu. Tapi kalau dia, ya Allah, tetap ke Allah ya mintanya ya, dengan zat yang dengan kemuliaan hamba-Mu yang ada di dalam kubur ini. Karena dulu pernah menjadi orang yang mengislamkan seluruh Pulau Jawa, misal. Ya, mengislamkan orang, artinya kan dia punya sesuatu dalam hidupnya itu, atau mungkin datang ke makam sahabat, ya, yang pernah membuka benua Afrika apa segala macam, dengan kemuliaan yang pernah Allah berikan, dengan kemuliaan yang pernah Engkau berikan kepada yang ada dalam kubur ini, ya Allah, maka mudahkan
khilaf, ada yang mengatakan yang seperti itu oke. Ya. Walaupun saya pribadi kalau minta ya langsung kepada Allah. Gitu ya. Enggak ke kuburan. Ke kuburan itu hanya dua saja. Apa dia? Satu, doakan. Ya, yang paling utama doakan, datang ke sana siapapun, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika datang kan kita doa. Yang kedua, ingat mati. Ya. Mengingat kematian bahwa kita juga akan menjadi yang seperti itu. Ya, gantian belakang. Iya. Sama, itu yang khilaf juga. Perkara boleh atau tidak mengaji atau membaca Al-Quran di kuburan itu satu dengan yang lain berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bacaan Al-Quran yang dibacakan di kubur itu nanti akan meringankan dosa orang yang ada di dalam kubur. Ya. Lalu ada yang mengatakan tidak. Ya, kalau datang ke kuburan hanya sekedar berdoa saja, tidak membacakan apapun. Ya, maka datang ke sana berdoa, tidak membacakan apapun. Mereka semua memiliki dalil masing-masing. Ya, saya hanya ingin mendudukkan ibu-ibu, kita jangan sampai menjadi yang khawarij tadi, gampang menyalahkan orang. Kalau memang orang yang melakukan itu dalam koridor yang tidak masuk dalam hal-hal yang sifatnya itu tadi yang saya sampaikan, syirik apa segala macam, dan dia masih ada dalil-dalil pendukung menurut mereka misalkan, ya sudah nggak apa-apa, laksanakan. Walaupun misalkan saya tidak, tapi bukan berarti ketika saya tidak lalu semua orang itu salah dan neraka, kan nggak begitu. Kecuali kalau ibu-ibu tanya, bagaimana kalau ada orang datang ke kuburan wali lalu dia sembah itu wali, lalu dia bikin patung di atasnya, dia lingkar tawaf di atasnya, otomatis siapapun yang ditanya soal itu pasti akan mengatakan itu syirik. Ya. Itu syirik. Tapi kalau misalkan yang tadi disampaikan, saya akan sampaikan bahwa itu ada perbedaan di antara ulama. Walau contoh misalnya, nah kalau ditanya, kalau ustadz, kalau saya tidak. Kalau saya datang ya saya mendoakan. Mendoakan. Gitu ya Bu ya? Ya. Bagaimana kalau misalkan kita ada keluarga yang sakit? Keluarga sakit. Pengobatan Alternatif. Kayak ada di Cibubur itu Pak, pengobatan itu memang murah sih kelasnya, tapi dia pakai pedang. Pedang apa kayak itu dari Tongkat. Pisau apa tongkat? tapi kayak itu Pak, kayak pisau gitu. Gitu. Jadi nanti dipencet-pencet itu yang Sakit. nanti di situ merasa oh ini berarti yang aku gitu. Kadang-kadang kayak yang di budaya Kalimantan seperti itu syirik nggak? Kalau hal-hal yang dilakukan, saya tidak sebutkan 1-2 pengobatannya Ibu ya, karena mungkin modelnya macam-macam. Mungkin ada di Cibubur, ada di Celengsi, ada di apa lagi? Banyak lah, Cianjur, Ciamis. Ya, mungkin ya, tamu di Bogor, di Banten, di Tangerang, entah di Kalimantan, di Sulawesi. Apapun bentuknya. Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, maka Islam tidak melarang. Ya. Entah contoh dengan metode kedokteran modern, entah contoh mungkin dengan yang kalau bekam kan sudah pernah ada ya, contoh misalkan akupuntur, pijit saraf, apa segala macam itu. Ya, selama itu memang teori pengobatannya ada dengan benang, dengan tali, dengan tambang, dengan apa misalkan, tapi memang itu terbukti secara ilmiah ya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata itu ada jin di belakangnya, ini masalah. Maka gampang caranya, begitu mau pengobatan tanya aja sama yang ngobatin, Pak mohon maaf ini jin bukan, gitu aja. Ya nggak apa-apa orang kita yang mau diobatin, ya kan? Lah ya kalau takut berarti nggak usah, gitu. Ya makanya, ya, tanya aja. Iya, tanya aja sama dia. Ya. Loh, semua itu kadang-kadang kan Bu, dulu bisa sembuh langsung dari penyakit sakit kepala itu juga zaman dulu mustahil, Bu. Tapi sekarang begitu ada obat sakit kepala apa biasa contoh? Hah? Nah,
Nggak ketahan. Sembuh langsung. Nah, gitu kan. Orang zaman dulu ini mustahil, Bu, dikira jin ini, dikira jin. Gitu. Cuman apakah itu jin? Enggak, kan ada ilmu pengetahuannya. Kalau ibu bawa bodrek 100 tahun yang lalu, itu udah bu bawa bodrek, itu dikira orang jin. Mosoknya nelen pel begitu langsung, yang tadinya sakit gak bisa bangun tiba-tiba. Ya kan, tapi kan secara ilmu pengetahuan itu nggak ada masalah. Makanya tanya aja, saya mau tanya aja. Daripada nanti kita nuduh-nuduh orang kan. Soalnya tuh mosok sih berobat cepet banget sembuh. Ya nggak masalah cepet banget sembuh selama bener. Lebih baik bener cepet sembuh daripada lama ternyata syirik gitu loh. Ya nggak? Iya atau tidak? Lebih baik pengobatan itu bener dan cepat sembuh daripada syirik lama nggak sembuh-sembuh. Gitu, Bu. Jadi saya nggak tunjuk orangnya, nggak tunjuk tempatnya, nggak tahu tanya model bagaimana, karena memang saya bukan ahli pengobatan juga. Tapi intinya tanya aja sama dia, ini pakai jin nggak? Misalkan dia, oh enggak loh, masa saya pakai jin. Misalkan contoh ya, oke, nggak serta merta kita juga langsung percaya kan? Ya oke, kalau gitu nanti pengobatannya bagaimana? Ya paling saya akan ambil air, saya baca mantra-mantra. Kalau udah ada mantra pasti bukan syirik, pasti kuat indikasi dengan jin. Maka hati-hati ya. Hatta dokter sekalipun kalau sebelum nulis resep dia pakai mantra, tinggal, Bu. Sebentar ya Pak ya, saya sebelum nulis resep ini ada mantra yang mau saya baca. Susah. Walau namanya dokter spesialis. Ya. Gitu, Bu. Ya, intinya begitu. Ternyata dia bilang, enggak ada jin. Oke, terus enggak pakai mantra. Ya cuman saya titik saraf ini saya tekan karena ini ilmunya. Oh, dia punya mungkin ilmu itu. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Mau pakai pedang, mau pakai pistol, mau pakai apalagi misalkan basoka, mau contoh misalkan kan ya namanya kita nggak tahu ilmunya. Cuman kalau ada hal-hal yang aneh baru juga diwaspadai. Contoh misalkan dia pakai pedang, Bu. Pakai pedang itu biasanya kan kalau di set kan berdarah. Ini enggak. Nah, ini kok ada yang aneh-aneh ya. Nah, aneh-aneh itu juga indikasi. Aneh-aneh indikasi. Makanya kenapa kalau ada orang yang aksi apa tuh yang katanya pakai ini debus. Wah, enggak, ya pastilah. Dia ngomong saya nggak pakai jin, nggak pakai jin. Enggak, pakai jin. Ya. Nah, gitu, Bu. Ya, tergantung itu pedangnya bagaimana ceritanya. Kalau pedangnya mungkin ujungnya yang tumpul di gini-giniin ya terserah aja, nggak ada masalah. Gitu ya Bu ya. Cuman kalau ragu, balik kepada prinsip kaidah dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu, udah tinggalin. Yang nggak ragu banyak kok, kenapa harus yang ragu? Gitu, itu lebih bagus, lebih selamat kita. Kalau ke sana enggak lah. Emang kenapa? Mahal. Oh ya. Kan ragu bisa bayar apa enggak, tinggalin. Gitu. Gitu ya Bu ya. Maksud saya begini, saya tidak langsung mau mengatakan dengan mudah itu syirik, itu tidak. Saya takut terjebak pada fitnah. Toh saya juga belum pernah ke pengobatan itu. Andai saya sebut langsung, itu syirik. Ternyata tidak, kan kasihan. Saya sudah fitnah, saya sudah jelekkan namanya, ternyata bukan. Apa yang mau saya ucap di hadapan Allah? Tapi kalau rambu-rambunya aja yang saya kasih tahu, ya itu rambu-rambunya. Tinggal nanti kita lihat bagaimana kondisi yang ada. Gitu ya. Kecuali kalau orangnya sudah ikrar. Tapi Ustadz begitu saya tanya memang dia bilang saya syirik. Ya sudah, orangnya udah ngaku, udah alhamdulillah. Berarti kalau kita ngomong syirik kita tidak fitnah, kan begitu. Ya. Mungkin dia bangga dengan syiriknya, kan ada. Seperti orang Yahudi bangga dengan sihirnya. Apalagi Bu yang mungkin ya kaitan dengan masalah kesyirikan ya, kita mau. Orang pintar ilmunya dari Allah ya. Iya. Iya. Bukan begitu rumusnya, Bu. Ya. Iya. Semua yang ada di atas muka bumi ini dari Allah. Nggak ada yang nggak dari Allah.
Bahkan bisikan setan supaya iri dengki itu juga dari Allah. Tapi bukan berarti semua kuasa Allah ini langsung kalau atas nama kuasa Allah itu boleh, enggak. Karena dari atas kuasa Allah ini Allah tentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Ya Bu ya. Kan nggak boleh juga kita sembarangan. Begitu ada tanah pinggir jalan nggak tahu punya siapa langsung dipatok. Terus begitu ditanya, pergi, ini tanah Allah. Ya kan nggak boleh. Iya, saya paham Bu, saya paham. Saya paham pertanyaan Ibu. Cuman saya belum selesai. Cuma kalau kayak itu kan memang ada khusus gitu. Apakah itu diperbolehkan untuk menyelamatkan seseorang? Baik, tidak ada istilahnya ketika sesuatu itu dilarang oleh Allah diperbolehkan. Tidak ada. Ya. Walau ada kalimat atau kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat diperbolehkan. Sesuatu yang tadinya diharamkan. Tetapi ulama sepakat, darurat ini urusannya nyawa. Yang kedua yang diperbolehkan tidak menyentuh syirik. Contoh misalkan orang kalau nggak ada makanan, kalau nggak makan mati, adanya cuma daging babi. Darurat ya, daging babi boleh. Karena apa? Dia tidak menimbulkan kesyirikan. Itu satu. Yang kedua, bolehnya pun bukan untuk dinikmati, tapi hanya sekedar untuk nyambung nyawa. Bukan, aduh saya kalau nggak makan mati nih. Ini adanya daging babi, tolong panggang dong. Nggak boleh. Habis dipanggang sisanya digoreng ya. Nah, nggak boleh. Nggak. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan Ibu bagus. Karena banyak mungkin akan membuat orang kan, ini kan ilmu Allah juga ini. Teluh, sihir, santet, ilmu Allah. Ya. Yang Allah berikan kuasa ini pada jin misalkan, atau pada syaitan. Betul. Tetapi tidak semua ilmu, ya. Semua ilmu dari Allah, tapi tidak semua ilmu diperbolehkan. Hatta sampai contoh gampangnya begini. Nipu itu kan ilmu juga. Kalau orang nggak punya ilmu, mana bisa nipu? Iya nggak sih? Suami mau pulang ke rumah, aduh. Kalau ketahuan istri bahaya nih. Gitu. Akhirnya dia caranya gimana supaya pakai nipu nih. Nauzubillah min dzalik. Tapi kan ada yang begitu kan? Nipu pasangan, nipu orang tua, nipu anak, mengerikan. Nipu karyawan, nipu bos, mengerikan. Lebih mengerikan, nipu rakyat. Misal contoh, kalau nggak punya ilmunya ya nggak bisa lah nipu. Kalau mau ditanya ilmu dari mana? Semua ilmu muaranya dari Allah. Tapi Allah sudah bagi ilmu mana yang dibolehkan, ilmu mana yang tidak dibolehkan. Begitu. Ya. Ada kalanya satu ilmu itu di satu zaman boleh, di zaman lain tidak boleh. Itu hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Begitu. Di zaman kita yang model seperti itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk hal yang berbau syirik, bagus pertanyaannya. Kalau hal untuk berbau syirik, hatta sampai nyawa, tidak ada kata darurat untuk hal yang berbau syirik. Ini kalau nggak dibawa ke dukun, mati ini. Kalau nggak dibawa ke dukun, mati. Artinya gampangnya, ini kalau nggak menyekutukan Allah, bisa mati. Nggak apa-apa, lebih baik mati. Dan mati di dalam hal itu, menurut fikih tidak ada masalah. Tapi kalau contoh lain berikutnya, ini kalau nggak makan mati, sedangkan yang ada cuma daging babi, dia tolak dan akhirnya mati, itu dalam fikih salah. Ya, sama-sama nih nyawa sebenarnya, tetapi yang satu urusannya syirik, yang satu urusannya melanggar sesuatu yang diharamkan dari makanan. Ya. Ada lagi Bu? Ibu tadi Ibu sudah kan? Ada yang sekarang yang mau kedua kali bertanya. Kalau di Jogja di mobil itu kan kita ke luar negeri yang kebetulan kerajaan itu mesti pakai kembang. Mesti pakai apa Bu? Jadi Ya nggak boleh lah, masa nggak pakai jilbab. emang nggak boleh, tapi waktu itu kan dulu ya Pak ya, saya pernah maksa pakai jilbab. Terus sama dia boleh waktu itu, tapi nggak boleh pakai kaos kaki, kakinya ini masih kelihatan. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada, kalau melanggar aurat nggak boleh. Itu juga di sana mereka banyak itu Pak, minta apa
Enggak usah. Enggak usah, udah. Iyalah, udah suruh masuk pakai kemben itu udah enggak bener. Ya udah. Cari tempat lain aja. Lebih baik umroh, Bu. Enak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Yang ke satu-satu dulu, yang pertama dulu. Ibu. Penyakit dialihkan. Enggak boleh lah. Menyakiti orang lain, menyakiti makhluk yang lain juga enggak boleh. Satu, siapa yang bisa mengalihkan penyakit ke hewan? Iya kan, secara ilmu pengetahuan itu kalau tidak melalui hal-hal yang berbau jin susah. Ya. Kecuali kalau memindahkan virus mungkin dengan memindahkan COVID gitu ya, dari satu orang ke orang lain gampang. Ya, tinggal bersin aja di depannya. Itu ketularan. Itu pun tidak pasti. Ya. Yang kedua kan menyiksa lah. Kenapa harus dipindah-pindah? Ya, penyakit dihilangkan saja, nggak usah dipindah. Hah? Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya banyak yang sakit di sini ya. Putarnya seputar pengobatan semua jadinya. Ya. Menyalahkan orang. Ya. Tapi dia tetap menyalahkan orang lain. Pertanyaannya itu, apakah yang diajar itu dia sebenarnya mau terima, atau memang udah karakternya seperti itu? Jadi tinggal kita sebagai orang umum akan dianggap dia walaupun badan terpekan lagi itu orang karakternya. Iya. Ini gimana orang yang kalau kita bicara khawarij ya Bu ya? Kok bisa ada orang ibadahnya bagus tapi ternyata kok dicela gitu? Satu, kalau pertanyaannya apakah dia itu tidak mau menerima ilmu sehingga ilmu yang dia pelajari itu tidak memberikan efek baik. Ya. Harusnya kan kalau orang punya ilmu tahu. Itulah dia Bu. Iblis bukan tidak punya ilmu. Kalau dikatakan kenapa iblis itu membangkang, bukan dia karena bodoh. Iblis pintar. Tetapi dia sombong. Jadi ada beberapa orang itu menjadi sesat bukan karena tidak punya ilmu. Tidak. Tapi karena beberapa faktor lain. Contoh iblis, sombong. Bukan dia nggak pinter, Bu, pinter. Kalau nggak pinter dia nggak jadi pimpinan, Bu. Udah gitu pimpinan setan lagi. Padahal jadi setan ini kan kriterianya harus istiqomah. Istiqomah mengganggu manusia. Tidak putus asa. Ya. Mana ada setan pagi-pagi keluyuran, ngapain? Bosan ganggu manusia. Nggak ada. Ini pimpinannya iblis. Ya kan? Apa dia bodoh? Enggak. Pinter, tapi sombong. Itu satu. Ada yang mungkin pinter, tapi dengan ilmunya justru mengikuti nafsu. Contoh misalkan, mohon maaf. Apakah semua yang disebut contoh misalkan orang punya ilmu itu pasti akan menjalankan ilmunya? Tidak. Kalau semua orang yang sudah punya ilmu pasti akan menjalankan ilmunya, maka tidak akan ada hakim yang tidak adil. Satu. Tidak akan ada polisi yang tidak adil. Tidak akan ada penegak hukum yang tidak adil. Orang tahu ilmunya. Siapa yang lebih tahu ilmu tentang keadilan kecuali penegak hukum? Tidak akan ada ustadz yang kepleset. Tidak ada ustadz yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Dia tahu ilmunya. Tidak ada orang ahli ekonomi yang melarat. Pasti kalau masuk fakultas ekonomi, wah kaya, udah pasti kaya. Tapi apa begitu? Enggak juga kan. Artinya ada faktor lain. Di samping ilmu yang membuat dia tergelincir. Dia masuk fakultas ekonomi, faham semua teori membuat orang jadi kaya, tapi dia malas. Ya gimana? Punya ilmunya aja, kalau ditanya di otaknya banyak, tapi pagi-pagi tidur. Ya nggak bisa. Gitu ya Bu ya. Faktornya banyak. Jadi tidak mesti serta-merta orang kalau udah punya ilmu pasti
Oke itu belum tentu. Makanya kan disampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hambanya yang dinaikkan derajatnya itu adalah mereka-mereka yang beriman dan mencari ilmu, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar serta-merta orang yang punya ilmu, enggak. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan derajat hambanya yang beriman dan menuntut ilmu. Itu. Ya. Di situ letaknya. Macam-macam. Jadi Khawarij ini termasuk gambaran yang itu. Bisa jadi dia bukan tidak punya ilmu, tetapi alangkah mudahnya dia itu sombong. Merasa dirinya paling benar. Ini kan masalah. Alangkah mudahnya langsung menyalahkan orang lain. Kan harusnya kalau melihat orang lain salah bukan disalahkan. Melihat orang lain salah, dibenarkan, kan begitu. Yang Anda ini kan salah, yang benar begini, dengan cara yang baik. Seperti Nabi menasehati orang-orang yang ada di seputar beliau dan para sahabat. Tidak langsung dikatakan, kafir. Enggak begitu. Itu kalau kita bicara Khawarij, ya. Ada lagi tadi yang mau tanya? Iya. Mungkin saya bertanya dalam hal ziarah kubur. Heeh. Kalau kita punya orang tua yang dimakamkan non-muslim, Non-muslim, orang tua non-muslim dimakamkan. setelah kita bersih-bersih, yang kita lakukan itu berdoa apa itu? Ya. Apakah boleh mendoakan? Pertanyaan umumnya begini mungkin. Apakah boleh mendoakan orang tua yang non-muslim, gitu ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Boleh dalam hidupnya, boleh setelah meninggalnya, silahkan. Nanti apa yang akan terjadi hak prerogatif Allah. Ya. Secara teori orang yang tidak Islam tidak masuk surga, dia di neraka. Tetapkan secara teori neraka juga bertingkat. Mungkin bisa jadi doanya itu akan membuat meringankan siksa buat orang tuanya, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, doakan. Soalnya ada yang bilang kalau kita mendoakan anak itu tidak sampai doanya. Orang tua mendoakan anak. Kita mendoakan anak mendoakan orang tua yang tidak sampai doanya, jadi tidak usah didoakan. Gitu. Ada yang Doakan sampai Bu, sampai doakan, boleh. Ya. Kalau doa boleh, mau doain tetangga boleh, mau doain semua yang ada di kubur boleh, doa. Karena doa itu ibadah baik. Ya. Perkara dikabulkan atau tidak tergantung yang doa dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Karena begini ini kadang-kadang begini Bu, sensitif. Seolah Islam itu agama yang arogan. Kok kayaknya mendoakan nggak boleh? Ya boleh aja mendoakan, siapapun mendoakan boleh. Saya punya tetangga non muslim, terus saya doakan mereka, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Doakan apapun. Ya. Dia mau, Ustadz, mau jalan dulu ya ke pasar. Oh iya Pak, ya kok, misalnya gitu ya. Mudah-mudahan laris ya, gitu ya. Boleh aja nggak apa-apa. Ya. Yang tidak diperbolehkan mendoakan orang non-muslim itu adalah mendoakan sesuatu yang mencelakakan muslim. Itu nggak boleh. Contoh doain Israel, nggak boleh. Ya. Doain musuh-musuh Islam tidak boleh, dilarang. Mendoakan kejayaan gitu maksudnya. Mendoakan kejayaan. Semoga musuh Islam bisa menang mengalahkan kaum muslimin. Haram, nggak boleh begitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau doakan mereka dapat hidayah, silakan, nggak ada masalah, ya, gitu. Seperti kemarin ada jamaah juga yang tanya, Ustadz gimana saya kalau mendoakan orang tua yang meninggal, tapi dia saat meninggal juga sampai meninggal non muslim, walaupun di akhir-akhir hayatnya kayaknya sudah ada ketertarikan dengan Islam. Saya bilang, ya doakan saja. Kita nggak tahu. Apalagi kisahnya sempat koma beberapa saat. Wallahu alam, di saat komanya akhirnya dalam hati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu alam kan. Yang penting doakan. Ya, yang penting doakan. Sama-sama hamba Allah. Gitu Bu. Ada lagi? Habis. Lanjut ke dosa nomor 2.
Ada 9 ya. Yang pertama al-isyraku billah, yang kedua qatlu nasamah. Apa nasamah? Qatlu nasamah, apa dia? Membunuh sesuatu yang tidak bersalah. Membunuh sesuatu yang tidak bersalah maksudnya membunuh orang tanpa dosa. Ya, membunuh orang tanpa dosa. Ya, itu mah udah nggak perlu dijelasin ya. Tapi hati-hati ya Bu, membunuh itu bisa langsung, bisa tidak. Membunuh langsung gimana? Dengan pedang, dengan pistol, dengan tembakan, dengan racun. Tapi ada yang membunuh dengan tidak langsung. Gimana membunuh tidak langsung tapi itu dia membunuh? Hah? Memfitnah nggak mati Bu, difitnah orang. Ya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ingat makna ayat itu, fitnah yang dimaksud bukan ngefitnah orang ya. Fitnah yang dimaksud itu adalah fitnah kesyirikan. Al-fitnah asyirk. Ya. Apa sesuatu yang dia membunuh tapi tidak langsung? Hah? Bully. Membuli emang bisa mati orang yang dibully? Ya, ini bisa bunuh diri, mati berarti membunuh. Membuli itu berarti membunuh kalau ya membuli. Karena sekarang ini alat membunuh jadi lebih banyak. Pinjaman online, ojol itu. Alangkah banyak orang kan yang mati katanya kan. Begitu ditelisik walaupun wallahu alam beritanya begitu karena terjerat ojol. Berarti yang ojol itu pembunuh. Wah, kalau ribanya udah pasti. Ribanya pinjol ya? Oh iya salah. Astagfirullah. Kok ojol sih? Pinjol bukan ojol. Pinjol. Sama semuanya jol-jol. Apa dia? Pinjol, pinjaman online. Ada yang katanya bunuh diri gara-gara terjerat pinjol. Iya berarti itu yang menjadi sarana pinjol itu membunuh itu. Bully misalkan. Kenapa dia kok mati bunuh diri, dibully? Berarti itu membunuh. Nah, sekarang sudah meluas kan. Apalagi sejak model ada media sosial segala macam. Apalagi artinya nggak dengan senjata tajam. Tuh hati-hati dosa besar. Dah, kayaknya kita nggak banyak lah kalau membunuh. Al-firaru minaz zahaf, lari dari peperangan. Ini juga enggak lah ya. Dosa ketiga ini kayaknya kita enggak karena enggak perang. Qadful muhsanah. Nah, ini memfitnah wanita baik-baik. Oh, memfitnahnya dengan fitnah zina, Bu. Qadf itu. Kalau cuman fitnah yang enggak berbau kehormatan diri dari perzinahan tidak disebut qadf. Ini juga seperti contoh Maryam difitnah, itu kan. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah difitnah. Ya, fitnahnya kaitan dengan masalah zina. Kalau ada orang memfitnah, dosa besar tuh, memfitnah bendahara majelis taklim. Karenanya katanya nilep uang. Nah, itu tidak masuk dosa yang qadzaf karena fitnah nilep uang, bukan fitnah berzina. Iya, khusus perempuan. Muhsanat itu perempuan. Itu dia kemuliaan wanita ya Bu ya. Mitnah laki-laki berbuat zina nggak masuk dosa besar. Mitnah perempuan buat berzina dosa besar. Kenapa? Sebegitunya Islam memuliakan wanita. Sampai dijaga itu. Istilahnya dengan undang-undang yang tegas. Berikutnya keberapa? Kelima, aklur riba, makan riba. Bu, bahasanya aklur riba, makan uang riba. Saya sih nggak makan Ustaz, saya bikin rumah. Sama. Ya, makna dari makan uang riba itu bukan sekedar makan. Uang riba dia pakai beli baju, uang riba dia pakai beli mobil, uang riba dia pakai bikin rumah, uang riba dia, semua sama, walau nggak dimakan. Hukumnya sama.
Jadi akal di sini, makan di sini artinya lebih luas, menggunakan atau memanfaatkan riba. Ya bermuamalah dengan riba lah, gitulah gampang. Ada pertanyaan? Riba? Nggak ada? Akl malil yatim, makan uang anak yatim. Sama Bu, makan di sini maknanya menggunakan. Ini ada uang anak yatim 2 triliun. Dia buat beli apa misalkan contohnya nggak dimakan. Rumah kan nggak dimakan. Terus dia bilang, saya mah nggak dosa. Lah kok nggak dosa? Udah jelas sekian miliar diambil dari anak yatim. Iya, saya karena nggak makan. Saya bikin rumah, enggak. Anak yatim, ada lagi anak yatim? Mau tanya anak yatim? Yatim, siapa yatim? Siapa yatim? Yang bapaknya meninggal. Ada yang yatim di sini? Ada yang bapaknya meninggal? Yatim adalah yang bapaknya meninggal dan usianya belum balik. Mau ada pembagian sedekah anak yatim, datang ibu-ibu udah 50 tahun. Oh, saya yatim Ustaz. Yatim kamu. Ya, yang piatu sama piatu ibunya ya, bahasa kita ya. Cuman kalau bahasa syariat, yang meninggal ibu itu tidak. Yang meninggal bapak. Ya. Jadi yang segala macam kemuliaan yang Nabi sampaikan, saya dan orang yang menafkahi anak yatim di surga hakada, seperti ini, dekat gitu. Itu atau seperti ini dalam beberapa riwayat. Itu adalah siapa? Yatim yang meninggal bapak. Ya. Dan dia belum balik. Yang meninggal ibu enggak. Kenapa kok yang meninggal ibu enggak? Masih ada bapak. Ya. Dan seolah di situ diisyaratkan kalau orang yang meninggal bapaknya itu masih bisa melanjutkan hidup. Ya. Tapi kalau yang meninggal, kalau orang meninggal bapaknya tidak bisa melanjutkan hidup, susah. Kalau yang meninggal ibunya karena masih ada bapak, maka masih bisa memungkinkan untuk melanjutkan hidup. Sampai sekarang juga masih mayoritas begitu. Ya. Artinya memang yang menjadi tulang punggung itu kan bapak. Walau tidak general, ada juga seorang istri yang ditinggal wafat suaminya, ditinggali 7 anak, bisa menghidupi. Bisa. Banyak malah yang kuat lagi. Nggak nikah-nikah, fokus ke anak. Beda. Dengan suami, ditinggal wafat istri, punya anak 7, jadi alasan. Ya. Itu anak yatim ya. Ya. Dianya yatim Bu, karena bapaknya sudah meninggal. Iya. Cuman memang tingkat yatimnya kan berbeda. Kita berbicara yatim juga tidak umum kan. Ada juga yatim yang miskin. Yang disebut selalu ketika ada anjuran untuk menafkahi, bersedekah, berbuat baik pada mereka, itu yatim miskin. Walau tidak disebutkan di situ yatim yang miskin enggak. Karena ada orang yang mungkin bahkan bukan hanya yatim piatu tapi kaya raya. Dia anak tunggal. Ya. Bapaknya punya harta yang dilaporkan ke LHKPN 200 triliun. Yang tidak, wallahu alam lagi kan lebih banyak. 200 triliun yang dilaporkan. Bapak ibunya lagi mau jalan-jalan karena punya pulau di tengah Samudra Hindia, bawa pesawat pribadi. Belum nyampe meledak pesawatnya. Meninggal tuh bapak ibunya dengan jet pribadinya. Anaknya yatim piatu. Tapi yatim piatu yang mewarisi berapa? 200 triliun yang dilaporkan. Ya. Terus gimana itu? Apakah dia termasuk yang enggak, ya udah nggak perlu disantuni, nggak perlu dia. Ya. Ya. Baru nanti masuknya dalam hal bukan santunan, tetapi amanah menjaga harta anak tersebut. Gitu ya Bu ya.
Jadi kalau nikah lagi juga sama, derajatnya berbeda. Ya, contoh misalkan, ini tadinya begitu ibunya belum nikah, karena anaknya ini ada 11 gitu ya, susah hidupnya, susah. Begitu ibunya menikah lagi, tapi menikah dengan konglomerat, ya yatimnya tetap, tapi udah mungkin udah nggak masuk dalam kategori yang miskin dibantu, nggak masuk di situ lagi, gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi? Nggak ada. Wal firar, udah ya ini ya. Wa ilhad, ketujuh ya. Al ilhadu fil masjid. Ya, ini walaupun ada beberapa yang mengkategorikan yang ketujuh ini harus diperinci juga untuk masuk ke dalam dosa besar. Ilhad itu artinya berbuat maksiat di masjid. Ini diperinci itu maksudnya makna maksiat di masjidnya itu apa? Al-ilhadu fil masjid yang diantara ulama sepakat adalah membunuh di masjid. Ya membunuh itu nggak di masjid juga dosa besar ya. Tapi kalau di masjid itu jauh lebih besar lagi. Jadi tidak general semua perbuatan maksiat. Karena kadang-kadang ada yang berbuat maksiat di masjid, ada juga kan? Sebelum pengajian karena jamaahnya sudah kumpul semua, ustadznya belum datang, ngerumpi, ngegosip, ngomongin orang. Maksiat bukan? Gibah maksiat bukan? Maksiat. Di masjid, dosa besar. Enggak. Kalau kita mau ngegibah kita keluar dulu ya. Keluar. Ustadznya datang. Ngapain Bu? Tadi ustadz belum datang sih, kita lagi ngegibah. Jadi nggak mau dosa besar, kita keluar dulu. Siapa yang digebahin? Ustadz. Ya. Jadi al-ilhad di sini adalah dosa-dosa yang memang dia tadi yang seperti itu, membunuh dan sebagainya. Berzina, itu al-ilhad namanya. Ilhad itu dosa yang sudah kayaknya dosanya itu atas gitu. Maksiat tapi maksiat yang atas. Di masjid, tambah lagi. Ya. Korupsi di masjid, itu dia dosa besar. Korupsi di masjid. Ya, rapat untuk memangkas uang proyek di masjid. Itu. Ya walaupun kalaupun itu di restoran juga dosa, tapi kalau umpama di masjid jauh lebih dosa lagi, dosa besar. Walladhi yastaskhir. Apalah yastaskhir? Istiskhar. La yastaskhir, la yaskhar qaumun min qaumin. Menghina. Ya, yang menghina. Ini juga tidak general ya. Kalau cuma menghina kecil-kecil aja sih enggak dosa besar. Pendek menghina tuh. Pesek menghina. Hitam menghina. Ya, tapi itu enggak. Ini yang menghina mencederai kehormatan. Menghina mencederai kehormatan. Gimana tuh? Wahai pezina. Itu. Mencederai kehormatan itu dosa besar. Apalagi Bu? Penghinaan yang mencederai kehormatan. Gimana? Susah ya, jarang dihina sih ya. Ini yang di hadapan saya jarang dihina dan jarang menghina. Hati-hati, musim pemilu ini begitu mudah orang menghina dan dihina. Ya. Kalau mencederai kehormatan bahaya. Menghina ini juga kelas-kelas Bu. Ada orang yang memang bukan saya membedakan satu dengan yang lain, tapi ada orang yang dia itu memang udah dari kecil biasa dihina. Kan menghina rakyat jelata dengan menghina anak raja beda. Ya enggak? Setuju tidak? Setuju atau tidak? Ini kita tidak bicara kasta, bukan bicara kasta. Tapi dalam masyarakat begitu adanya. Ya. Ada beberapa kata yang kata ini sama diucapkan, tidak ada beda, tapi karena objek yang diucapkannya itu beda, akan lain ceritanya. Ya.
akan lain ceritanya. Ketika menghina seseorang yang memang sudah biasa di tengah masyarakat itu ya dianggap orang yang tidak disebut orang yang hina, tapi orang yang biasa. Berbeda ketika kata ini diucapkan dengan orang yang di tengah masyarakat dia terkenal sebagai orang yang terhormat. Sama-sama hina nih. Ya. Gampangnya begini. Ada orang yang mungkin, tapi kebayang nggak ini? Buat ibu-ibu kebayang nggak? Paham kan? Paham ya? Ada orang biasa misalnya, cebol. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini cerita, ini kisah aja, contoh ya. Memang orangnya udah biasa gitu, mungkin ya kerjaannya cuma di pinggir pasar apa. Orangnya memang cebol, tapi kan orang cebol dipanggil cebol juga kan penghinaan kan? Ya. Tapi dia mungkin biasa. Terus ada yang lain gitu, entah dia orang terhormat punya apa segala macam, sama cebolnya juga. Terus dia dipanggil cebol, gitu. Kan beda sama-sama panggilannya cebol. Ya. Itu. Apapun Bu, tinggal diganti aja cebolnya Bu, dengan kata lain. Dan dilihat siapa objek yang diberikan penghinaan itu. Ya. Nah, di sini juga masuk yastaskhir itu. Satu, yastaskhir ini menghina dengan sesuatu yang merendahkan atau mencederai kehormatan. Yang kedua, menghina orang-orang yang memang sudah terlihat, kalau bukan terlihat sih, ya, yang di tengah masyarakat dia terhormat lah. Menghina ulama dengan menghina pengemis ya akan beda, gitu kan? Akan beda, begitu kurang lebih. Maka hati-hati, karena sekarang kan banyak ya orang begitu mudah menghina, mengumpat, mengejek. Padahal kalau kita lihat dari hadis ini ternyata dia dosa besar. Perlu hati-hati. Terakhir, bukaul walidain minal uquq. Ini yang sebenarnya menjadi bab kita ini. Tangisan orang tua karena anaknya durhaka. Ini yang menjadi bab kita sebenarnya. Tadi kisahnya gimana kisahnya? Ada seorang tabi'in. Dia beberapa saat hidup dengan orang-orang khawarij. Merasa selama dia ada di sana ada dosa yang dia kerjakan. Lalu dia datang ke seorang sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Begitu sampai di sana cerita, wahai Abdullah, saya itu kok kayaknya melakukan dosa besar ya, pengen tobat maksudnya. Ditanya sama Abdullah bin Umar, emang dosa apa? Dosanya ini, gitu disebutin. Kata Abdullah bin Umar, kalau itu bukan dosa besar. Ternyata yang tabi'in ini tadi hanya perasaan saja bahwa itu adalah sesuatu yang dosanya besar di hadapan Allah. Ini untuk menunjukkan kalau punya iman di hati. Orang yang punya iman di hati tidak ada dosa kecil. Selalu takut dengan dosa yang dia kerjakan. Maka dia merasa bahwa dosa itu besar. Tetapi Abdullah bin Umar menjelaskan kalau itu bukan dosa besar. Dosa besar itu ada 9. Ingat, kata Abdullah bin Umar, begitu kurang lebih. Kalau kamu lakukan yang ini, maka itu yang dimaksud dosa besar. Kalau yang kamu laporin ke saya, itu bukan dosa besar. Disebutkanlah 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-9. Yang jadi poin sebenarnya yang 9 ini. Ini yang jadi poin di materi kajian kita. Apa dia? Uquq. Bukaul walidain minal uquq. Tangisan orang tua karena anaknya durhaka. Tangisan orang tua karena durhaka, bukan tangisan karena gembira. Karena ada tangisan itu yang anaknya mungkin membuat dia terharu, orang tuanya nangis, nggak dosa itu. Ya. Tiba-tiba orang tuanya nangis, begitu ditanya kenapa nangis, ya Allah, alhamdulillah anak saya berhasil. Ah, itu berarti ya nggak dosa. Ya, tapi minal uquq, nangis karena durhaka. Apalah durhakanya, satu dengan yang lain mungkin beda-beda, tapi intinya kalau dia durhaka, orang tuanya nangis, ya, maka itu masuk bahagian daripada dosa besar. Ada pertanyaan? Walaupun nanti kita akan lebih detailkan lagi. Tapi intinya kalau ada orang tua nangis sebab anaknya durhaka. Al-uquq, itu durhaka.
Kalau orang tuanya nangis bukan karena anaknya durhaka, tapi orang tuanya baperan. Nah, gimana kira-kira? Anaknya nggak durhaka, tapi orang tuanya baper. Tahu baper? Ya Allah, anak saya nggak bawain sate. Padahal tetangga saya anaknya bawain sate, nangis dia misalkan itu. Emang anaknya durhaka? Enggak, kan anaknya kan nggak durhaka ya, anaknya cuma diem nggak bawain sate. Cuman ini orang tua ngelihat orang tua juga di sebelahnya, ya, kok anaknya tiba-tiba datang, ini kok nggak datang bawain sate, dia nangis. Ya, apakah itu termasuk yang ini? Tidak. Ya, karena kalimatnya dikaitkan dengan satu sebab, al-uquq, durhaka. Ya kalau orang tua itu nangis, sedih, apa segala macam, karena kan fitrah manusia beda-beda satu dengan yang lainnya. Kalau dia nangis, sedih dan lain sebagainya, bukan karena anaknya yang durhaka, hanya mungkin karena dia yang baperan, atau mungkin karena dia yang emosian, ya, atau karena mungkin apa lagi misalkan. Anaknya sudah menjaga, betul-betul menjaga, ya anaknya tidak dosa besar. Ya, kan kadang-kadang kan ada gitu. Walaupun tetap sebagai anak harus menjaga hati orang tua, tapi kadang-kadang kan mungkin ada beberapa yang datang gitu ke saya. Saya udah nggak ngapa-ngapain Ustadz, saya sudah diam, saya sudah berusaha untuk berbuat baik, tapi orang tua saya memang usianya sudah 120. Oh. Ya. Saya bawa gado-gado. Begitu saya datang bawa gado-gado, dia marah-marah. Bawa gado-gado terus, kan maunya sate. Begitu dibawa sate lagi, kan maunya lontong sayur, bawa lontong sayur, pokoknya nggak pernah ada bener anaknya. Itu gimana Ustaz? Saya kira-kira durhaka nggak? Enggak. Ya, ada bawaan yang begitu kan. Ya udah, yang penting jangan terpancing, udah ketawain aja. Udah tahu mintanya umroh malah dibawa ke Prancis, ya udah habis dari sini langsung umroh ya mah, gitu. Enak kan? Kalau punya cuman contoh itu jangan yang susah-susah. Jangan yang mudah-mudah. Lu contohin, ya, ada orang tua yang marah ketika dibawa ke Perancis. Begitu sampai di Perancis, orang tuanya bilang, orang maunya umroh kok Perancis. Ya udah kalau gitu sekarang langsung kita umroh dari Perancis langsung terbang ke Mekah. Sampai Mekah udah 2 hari, mama ini nggak mau lama-lama, kan maunya mau ngelihat yang lain lagi, mau ngelihat salju. Oke, ayo berangkat ya salju. Itu, jangan terpancing, yang penting kita jangan terpancing, ya sudahlah gitu. Tapi insya Allah jangan juga di bawah hati, aduh gimana ya kemarin orang tua saya marah-marah gara-gara. Lihat tergantung marah-marahnya karena kita memang durhaka atau marah-marahnya karena faktor usia, faktor emosi, faktor individu, faktor gitu. Kecuali kalau marah-marah atau nangisnya orang tua karena kita bentak-bentak, ya iyalah itu yang disebut dengan uquq. Mama ini, itu aja udah nggak boleh, ninggikan kalimat itu aja udah nggak boleh. Ya, nah udah kalau udah begitu berarti udah nggak usah ditanyakan, itu uquq, itu durhaka. Ya. Ada pertanyaan tadi kayak, ya silakan. Ustaz, ini cuma kayak case gitu ya. Kalau misalnya saya ada saudara, Ya. saudara itu saya lihat anaknya juga kelihatannya ya cukup berhasil. Hmm. Terus dianya sendiri kan berusaha untuk tetap dagang gitu kan. Nah dengan dia dagang itu akhirnya rumahnya itu dia jual tapi dia sewa. Pada saat dia sewa itu dia bilang ke anak-anaknya, anaknya udah bisa masing-masing punya rumah. Coba deh ayah pinjam uang gitu ke kalian untuk menyewakan ini gitu. Terus anaknya bilang nggak usah lah, katanya nggak usah lah untuk disewain itu. Mending ayah sama ibu balik aja ke rumah orang tuanya gitu, ke rumah orang tuanya dia kebetulan ada, cuma rumahnya kan kecil. Terus dia bilang orang tuanya, loh kalian kan sebenarnya besarnya di sini nih, di rumah ini. Gak ada salahnya lah, nanti kalau misalnya usahanya ayahnya itu juga jalan lagi, itu juga nggak akan kembalikan sih. Maksudnya nggak akan lagi minjem. Nah, terus akhirnya saudara saya itu bilang, kalian bisa kalau kita mampu hitungan secara bisnis boleh loh, dia bilang gitu. Kalian udah bisa jadi dokter, jadi insinyur, itu kan kalau kita hitung secara uang sebagai orang tua dan anak, itu kan besar gitu. Akhirnya dia terulang kata-kata itu gitu. Akhirnya dia bilang gini, ibu ini harus dikasih uang gitu kan untuk kesehariannya, sementara dia nggak bisa. Nah dia akhirnya request ke anaknya untuk meminta uang itu ke keperluan ibunya sehari-hari. Pertanyaannya, apakah si anak itu durhaka ke orang tuanya kalau kondisinya seperti itu?
Jadi begini Bu, sebagai orang tua bukan berarti ketika dia ada sesuatu lalu anaknya itu tidak mengiyakan, langsung anaknya itu disebut durhaka, tidak. Tergantung. Contoh misalkan, orang tua minta beliin sate kambing. Anaknya bilang enggak. Kamu ini papa udah ngasih kamu macam-macam dari kamu lahir sampai sekarang, cuman minta sate kambing aja nggak dikasih. Anaknya coel-coel tuh kan, belum dikasih sate kambing aja darah udah naik. Gimana kalau dikasih sate kambing? Kan bahaya. Artinya anak terkadang bukan anak kecil lagi. Ada yang kasus begitu ya, walau nggak semua nih. Ada kasus yang begitu. Anak ini udah jangan dianggap anak kecil lagi yang kadang-kadang semuanya harus ikut ke kita sebagai orang tua. Kadang-kadang ada pandangan-pandangan kita itu yang mungkin menurut mereka-mereka yang sudah kita sekolahkan, yang sudah kita mungkin akan lebih baik. Kan kadang-kadang orang tua merasanya begitu. Kamu ini udah saya sekolahin. Anak dalam hati jawab, ya justru karena sudah disekolahin ini jadi paham. Kadang-kadang begitu. Itu satu. Ya, jadi tidak mutlak dibenarkan ketika ada orang tua memaksa sesuatu lalu diiyakan. Enggak juga, karena punya pandangan masing-masing. Apalagi kalau mungkin sudah berkeluarga kan. Ayo sekarang kita mau umroh semuanya bareng-bareng Ramadan besok. Terus ada anaknya yang nanti dulu deh Pak, nanti dulu deh. Kan kita nggak tahu, mungkin dia punya kebutuhan lain, dia harus bikin sesuatu yang didahulukan. Apalagi kalau dia udah punya keluarga segala macam. Makanya orang tua itu dituntut bijak. Itu satu. Tapi lain ceritanya juga kalau anaknya ini pelit. Udah tahu anaknya, orang tuanya udah susah hidupnya. Rumah ngontrak di pinggir kali. Ini anak-anaknya semua udah sukses, rumahnya ada di sana, ada yang punya 3 rumah, ada yang. Terus bapaknya cuma minta, nak coba sih, mosok kamu udah pada sukses, anak-anak bapak ini ada 9 semuanya sukses, 3 jadi menteri, 4 jadi anggota. Mosok bapaknya tinggal di pinggir kali ngontrak. Ya beliinlah 1 gitu. Ah nggak apa, nanti udah biarin aja, udah pulang di situ aja. Ah iyalah, itu semua yakin kalau itu adalah durhaka. Pelit. Nah, jadi saya nggak bisa menghukumi secara beda-beda, semua tergantung kondisinya, Bu. Yang terjadi di masyarakat ketika banyak sekali kasus yang hadir, saya tidak serta-merta menyalahkan orang tua, walau tidak serta-merta juga membenarkan anak. Ya. Jadi memang harus bijak begitu. Semuanya harus duduk dengan bijak. Karena kadang-kadang yang tadi disebutkan tadi, ada beberapa orang tua yang mungkin ya perlulah untuk lebih dewasa, atau ada anak-anak yang perlu lebih untuk perhatian, ya. Jadi semuanya, kalau semuanya ini saling memperbaiki, insya Allah selesai, insya Allah selesai. Ya. Yang orang tua dituntut untuk lebih bijaksana, yang anak-anak dituntut untuk lebih pengertian, gitu. Itu jadi, gitu. Ya kan? Ya Bu ya. Ada pertanyaan lain? Aman. Hadis masih ada lagi nih. Qala li Ibnu Umar. Lalu Toisalah ini mengatakan, Ibnu Umar mengatakan kepadaku setelah menjelaskan 9 dosa besar itu. Ya, setelah selesai 9 dosa besar itu dijelaskan, Ibnu Umar mengatakan, "Atafraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kamu takut dengan neraka dan ingin sekali dimasukkan ke dalam syurga, atau ingin sekali masuk ke dalam syurga? Qultu i wallah. Lalu tabi ini mengatakan, pasti demi Allah mau, gitu kan. Ahayyun walidak. Lalu Ibnu Umar mengatakan, orang tuamu masih hidup enggak? Qultu indi ummi. Yang sisa tinggal ibuku, ayahku sudah meninggal. Maka Ibnu Umar mengatakan, fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar, demi Allah, kalau kamu dengan orang tuamu dan sekarang yang tersisa itu tinggal ibumu, kalau kamu dengan ibumu itu kamu lembutkan kata-kata, perkataan itu kamu lembutkan dan sering kamu beri hadiah makanan, kamu pasti akan masuk surga selama kamu jauhi yang 9 tadi. Jauhi yang 9 dosa besar tadi. Jadi jauhi 9 dosa besar, laksanakan yang wajib-wajib, ditambah ini tadi. Kamu lembutkan kata-kata pada orang tua dan apa?
kasih kebutuhan mereka. Cukupilah bahasanya. At'am at-ta'am itu cukupi kebutuhan mereka. Ya yang standar lah. Orang tua, namanya orang tua kan pasti ya ada. Yang makin tua makin kaya ada. Tapi kan standarnya makin tua menurun kan. Ya, makin lemah. Ya, makin berkurang kemampuan ekonomi. Intinya penuhi. Walau yang dipenuhi mungkin ya secara standar, penuhi makan itu yang kebutuhan primer tuh, sandang, pangan, papan. Nah, itu. Ya. Kalau kita jumpa orang tua yang lanjut usia, kita mampu untuk melembutkan kata-kata, lalu kita mampu untuk mencukupi kebutuhan primer mereka, maka menurut Abdullah bin Umar, selama dia menjauhi dosa besar yang 9 tadi, maka dia akan bisa masuk ke dalam syurga. Oh, ini berita gembira nih, ya, berita gembira. Kenapa? Karena syaratnya itu 3. 1, kerjakan yang wajib. 2, tinggalkan yang tadi disebut sebagai dosa besar. 3, tadi lembutkan kata-kata dan cukupi kebutuhan orang tua. Masuk surga. Insya Allah yang ada di sini semua masuk surga. Amin. Melalui apa yang tadi disampaikan. 9. Hadis yang ke-9. An Urwah an abihi qal wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah qal la tamtani min syai'in ahabba. Penting ini. Diriwayatkan dari Urwah dari bapaknya. Beliau ayahanda dari Urwah ini menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu itu dengan penuh rasa sayang. Penuh rasa sayang. Lalu beliau mengatakan yang dimaksud dengan rasa sayang ini adalah la tamtani min syai'in ahabbah. Jangan kau larang sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. 1, yang diinginkan tidak membahayakan. Kalau tiba-tiba ayah kita minta beliin motor trail, usianya sudah 92 tahun, ya jangan dibelikan, ya. Itu ya, syarat dan ketentuan berlaku. 1, jangan membahayakan. 2, sesuai kemampuan. Jangan juga ini untuk membahagiakan orang tua, suami istri berkelahi, enggak juga, enggak boleh juga. Ya. Jadi yang dimaksud dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 24 adalah jangan menahan sesuatu yang diinginkan oleh orang tua, jangan melarang. Makanya perbanyaklah membahagiakan mereka dengan yang mereka inginkan. Gampang aja caranya, ya. Ya nggak usah mahal-mahal, pahalanya tetap gede. Tanyain, "Mah, di rumah di depan komplek ada es cendol, mau?" Wah, kasih ya. Es cendol kamu kemarin enak tuh, bawain lagi dong. Alhamdulillah. Nah, jangan ditahan. Yang begitu-begitu, ya. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil aja. Kalau lagi mau apa sesuatu, tanggapi. Karena kadang-kadang kan ada orang yang mungkin karena usianya sudah lanjut kan banyak ngomongnya kan. Mama itu mau ini, papa ini mau ini. Catat aja yang bisa-bisa. Ini. Nah, yang bisa kasih, yang nggak bisa ya udah. Ya. Lagi ngapain, Mah? Itu lagi ngeliatin tanah di depan rumah nih, kok ada tulisan dijual. Emang berapa meter? Nggak gede, 700 meter. Beli. Nah, gitu. Jangan tahan apa yang mereka mau. Contoh, namanya contoh kan nggak bayar, ya. Masa kasihan dibikin contoh lagi ngapain, Mah? Ngeliatin nih orang jual ketoprak sayur di depan, masa begitu aja nggak bisa kan, mustahil. Tuh, ya, pokoknya jangan tahan
Orang tua ketika menginginkan sesuatu, insya Allah keinginan orang tua yang dia itu memang tidak membahayakannya dan sesuai dengan kemampuan anaknya, itu akan menghasilkan surga yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kan ada beberapa permintaannya yang simple kan, tapi kadang-kadang kita itu menyepelekan. Datang lagi mau apa misalkan, badan kok lagi nggak enak ya, mau ke tukang urut, mau tua mau udah biasa begitu, ya Allah udah punya keinginan gitu kan, dan itu juga tidak susah sebenarnya, cuma jalan ke RT sebelah, maka kadang-kadang udah biasa itu, memang udah tua itu begitu di mana-mana, udah nggak usah dipikirin dah, ya udah nggak usah tukang urut dah, tidur aja tidur, nah jangan begitu. Ini dosa, surga di apa istilahnya? Surga di depan mata ditepis, padahal ini kan sangat mudah. Mau pijit, ayo gitu. Ya, kan cuman begitu. Ya alhamdulillah, cuman minta pijit di RT sebelah. Coba kalau minta pijit di depan Ka'bah, itu yang susah. Ya kan, kalau mau pijit di depan Ka'bah, nah itu baru. Papa ini udah lama nggak pijit. Ya. Ayo Pak, tapi di depan Ka'bah. Kalau itu nanti dulu. Gitu ya. Pokoknya ingat, surga itu kadang-kadang seliweran, tapi anak-anak kita ya sebagai anak-anak itu kadang-kadang tidak mengambil itu. Ada ini kita bicaranya sebagai anak ya. Saya yakin ibu-ibu juga ada yang sudah jadi orang tua gitu kan. Walaupun nggak usah dijadikan dalil. Ini nak, mama habis pengajian. Ini bukan buat mereka, buat kita. Ilmu itu buat kita dulu. Nah saya kan udah nggak punya orang tua, Ustaz udah meninggal semua, ya sudah alhamdulillah, udah nggak apa-apa. Tapi bukan menjadi dalil juga. Mama baru pengajian. Ya. Kata Urwah, kata bapaknya, wah seorang sahabat nih, kalau orang tua sudah menginginkan sesuatu jangan kau tahan, ya. Penuhi keburu, jangan loh, ini jadi dalil. Gitu, bacain ayat. Nanti dia panas, berarti di ruqyah itu. Kalau dibacain ayat panas, itu berarti di ruqyah, kena ruqyahnya ya. Baik, hadis ke-10 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak tidak akan bisa membalas budi orang tuanya. Oh, itu udah statement nih. La yajzi waladun walidahu. Tidak akan bisa anak membalas budi orang tua. Illa, kecuali, ada kecualinya. Kecuali. Walaupun kecualinya itu nggak berlaku di kita. Apa kecualinya? Ayyajidahu mamlukan. Ini orang tua statusnya budak. Fayashtariyahu, lalu dia beli orang tuanya. Fayu'tiqahu, lalu dia merdekakan. Jadi gampangnya begini Bu. Dia anak, posisi anak, tapi dia orang merdeka. Punya orang tua budak. Ya, karena punya orang tua budak, maka dia beli orang tuanya lalu dia merdekakan. Mungkin agak sedikit susah di otak kita karena saat ini tidak ada perbudakan. Zaman dulu ada kasus, walau tidak banyak, tapi ada kasus anaknya merdeka, bapaknya budak. Ada kasus itu. Atau sebaliknya, anaknya budak, orang tuanya merdeka. Ada juga kasus itu. Ya. Macam-macam. Budak itu karena menjadi tawanan perang, itu budak. Budak itu karena mungkin dirampok di jalan, lalu dia dijadikan budak. Ya. Jadi bagaimana seseorang bisa menjadi budak? Tadi diantaranya kalah perang, lalu dia menjadi harta rampasan perang, dan oleh yang menang perang dijadikan budak. Statusnya langsung, tadinya merdeka jadi budak. Ya. Atau lagi melakukan perdagangan, mungkin di tengah jalan dirampok sama orang, hartanya habis, dia langsung dijadikan budak, dijual di pasar budak, bisa jadi. Atau memang terlahir udah orang tuanya budak, maka dia budak. Ya. Ya. Kalau orang tuanya budak, anaknya merdeka bagaimana? Contoh,
orang tuanya yang melakukan perdagangan, lalu orang tuanya dirampok, orang tuanya dijadikan budak, diambil sama perampok, dijual di pasar budak. Anaknya di rumah merdeka, tapi dia yang udah dijadikan budak. Anaknya begitu jalan, datang ke pasar budak, ngelihat bapaknya. Orang zaman dulu biasa. Ya Allah, bapak saya. Ya. Lagi dipasung begini mau dijual. Langsung anaknya datang, saya beli. Dibeli, diambil, lalu diumumkan, harus umumkan. Saya merdekakan, merdeka. Gitu. Karena dulu budak ada sertifikatnya, harus di depan notaris, merdeka. Merdeka. Ini baru bisa membalas. Cuman kalau kita sekarang kan sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi intinya dari hadis ini, seolah begitu berat bagi seorang anak kalau mau dibilang membalas budi orang tua. Jangan sampai keluar semua yang sudah bapak ibu lakukan, papa mama lakukan, semua sudah saya bayar, bahkan lebih. Nggak akan ada pernah bisa. Atau juga jangan dijadikan senjata sebagai orang tua kepada anak juga, jangan. Kamu ini nggak tahu balas budi, nggak usah juga begitu. Ya, kalau bisa hubungan orang tua dan anak ini, kata-kata yang keluar itu selalu kata-kata yang lembut, ya, kata-kata yang baik. Kalau memang ada yang kurang, ya disampaikan dengan yang baik juga, gitu. Jangan memicu pintu godaan setan terbuka. Kalau sudah nanti setan yang masuk, itu lain ceritanya, jauh lebih berbahaya. Ya. Maka bagaimana keluarga antara anak dan orang tua dan anak harus mampu untuk bisa menjaga komunikasi yang baik. Ya, mampu menjaga komunikasi yang baik. Saya kira sampai di hadis nomor 10 ini dulu, karena sudah mau jam 11 juga. Kalau ada pertanyaan diperbolehkan. Besok kita akan lanjut di hadis ke-11 di bab yang masih sama. Ya, silakan. Saya mau tanya bagaimana hukumnya apabila kita mempunyai anak seorang wanita, terutama wanita ya Ustaz, Ya. karena mungkin dia trauma dengan keluarga-keluarganya yang mungkin gagal nikah, atau karena sedih dijodohkan tapi nggak cocok, nah sehingga membuat orang tua itu sedih. Anaknya tidak mau menikah, apalagi perempuan. Ya. Itu kan seperti kalau tidak nikah kan kita berpikir takutnya jadi anggapan orang jadi negatif. Ya, baik. Yang pertama, gimana nih punya anak wanita udah lama nggak nikah? Kita harus tahu siapapun lah wanita atau laki-laki, namanya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Jodoh, maut, rezeki, ya, ajal itu sudah ditentukan. Ajal maut ya, bahagia dan sengsara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membicarakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, memusingkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, itu nanti akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Tetapi bukan berarti berpangku tangan seperti orang bilang sudah ditentukan, ya udahlah kalau gitu tidur di rumah aja lah, nanti juga kalau memang ada rezekinya ya datang, orang udah ditentukan. Enggak gitu. Makanya ketika kita berbicara tentang takdir di dalam bab akidah, maka ada asbab. Ada sebab musabab yang harus dijalankan, ikhtiar bahasa awamnya. Ya harus dijalankan lah. Rezeki udah ditentukan oleh Allah tapi ikhtiar. Ajal udah ditentukan oleh Allah tapi ikhtiar. Jangan adu ilmu. Kalau ajal kan udah pastilah, kalau meninggal ya meninggal. Enggak ya enggak. Ini mau masuk tol saya mau kecepatan 250 km per jam. Enggak bisa begitu. Ya, ajal ditentukan tapi ikhtiar menjadi sebuah kewajiban. Nah, termasuk juga begitu menjemput jodoh sama. Tetap diikhtiarkan, tetapi juga kita perlu tahu yang kita minta ini kan manusia. Manusia itu makhluk Allah yang unik. Hatinya tidak terbuat dari kaca, walau tidak terbuat dari besi. Ya, kadang-kadang nggak bisa dibilang dia gampang pecah, juga tidak bisa dibilang dia akan kokoh mau dibanting kayak apa, dia akan tetap tegar. Enggak, unik manusia itu. Maka ketika kita kenapa diminta di saat kita ingin menasehati orang, Allah senantiasa berpesan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sebenarnya Allah ingin menyampaikan ini hambaku loh, ini ciptaanku loh, jangan kau sakiti hatinya. Kalau ingin menasehati, nasehati dengan hikmah. Nasehati dengan bijak, nasehati dengan nasihat yang baik. Karena
Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hambanya ini tercederai hati. Jadi sampaikan yang baik-baik. Ya, nggak usah langsung kan kadang-kadang yang banyak berseliweran di media sosial kan. Kalau udah mau lebaran, mau ada silaturahmi, banyak yang galau. Pertanyaan yang paling menyakitkan hati. Kapan nikah? Gitu loh. Kapan lulus? Ya, udah nggak usah pakai tanya kapan, nggak usah. Ya. Nah, kita kasih yang baik-baik aja. Ya, disupport dengan motivasi yang bagus. Ya. Kalau kamu ini, masya Allah ini, udah punya ilmu yang seperti ini, bahagia banget suami yang dapat kamu. Misalkan begitu, gitu ya. Jadi dia langsung ingin bersegera untuk bisa mendapatkan orang yang bisa bahagia dengannya. Misal contoh, ya pokoknya disupport yang baik-baik. Udah nggak ada kata terlambat, nggak apa-apa. Nah dulu juga banyak orang-orang yang ini, begitu, bina suasana positif. Ya, kadang-kadang ada orang yang menjauh dari hal-hal yang baik itu karena memang orang yang ada di lingkungannya itu selalu membuat dia negatif gitu. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, minimal keluarga intinya menjadi sumber positif itu. Orang tuanya, kakak adiknya, ya. Jangan kalau udah keluarganya aja menjadi toksik buat dia, ya susah. Tetangga udah nikah lagi, kamu ini, berat buat dia, berat. Udah nggak usah disinggung apa segala macam, ya udah gitu kan. Yang baik-baik apa segala macam. Mudah-mudahan membuat dia terobati karena itu apaan? Kalau dia nggak mau nikah? Enggak, kata siapa dosa? Kan hukum menikah itu 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Tidak satu, tidak seperti sholat. Walaupun membuat sedih orang tua, nah orang tuanya yang harus menjadi motivator, gitu. Ya, jangan sedih dengan sesuatu yang anak kita sendiri juga mungkin beban. Ya, Bu, ini saya pesan nih, sebagai orang tua, jangan kita bersedih dengan sesuatu yang mungkin yang menjadi beban anak kita. Contoh, ada orang tua yang sedih karena anaknya nggak punya rumah, padahal mungkin anaknya juga udah berusaha. Cuman kesana kemari mungkin duitnya belum cukup gitu kan. Jangan kita bilang itu, nah ya Allah kamu ini kok bikin ibu sedih sih, rumah aja nggak punya. Ya Allah mungkin anaknya udah keluar pagi, pulang pagi, kan dia jadi makin beban gitu. Kasihan. Itu anak kita ya, yang paling memahami bagaimana cara berkasih sayang, insya Allah lah. Ya dia juga darah daging kita, apalagi ibu-ibu kan yang paling tahu tentang anaknya yang udah ngekos di rahim 9 bulan. Yang ada kasih kebaikan lah ke dia. Ya. Bahkan sampai kalau misalkan dia itu teledor gitu ya dengan segala apa, nggak langsung serta-merta juga justifikasi. Ya bikin yang baik-baik lah. Insya Allah lah sesuatu yang baik itu akan menghasilkan yang baik. Ya. Yang disampaikan kan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan sesuatu yang baik, maka insya Allah juga akan berhasil dengan baik. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.